Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala yang telah menganugerahkan nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat dan afiat kepada kita. Melanjutkan bahasan tentang keutamaan wanita salat jamaah di masjid. Sampailah di bahasan terakhir tentang wanita di zaman Nabi pada sholat di masjid dan berjamaah. Saya bacakan redaksi hadisnya, riwayat Bukhari nomor hadis 357. Dari Zainab istrinya Abdullah, ia berkata, kuntu bil masjidi, aku ada di masjid. Fara'aitun Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu kami melihat Nabi. Faqala, lalu Nabi bersabda, tasodakna walau min uliyakunna, bersedekahlah kalian walau dengan perhiasan kalian yang ada. Nabi melihat ibu-ibu sedang di masjid menunggu sholat. Jadi di zaman Rasulullah sebagian ibu-ibu kalau mau sholat bukan menunggu adzan, tapi sudah di masjid lalu menunggu sholat. Ketika Nabi melihat mereka, Nabi bilang, bersedekahlah kalian meski dengan perhiasan kalian yang ada. Saya ingin menggarisbawahi bahwa Nabi tidak mengusir, Nabi tidak melarang, tapi Nabi justru menyuruh untuk beramal yang lebih baik. Salatnya sudah baik, tapi alangkah disertai dengan sedekah. Lalu yang selanjutnya, bahwa Aisyah meriwayatkan, ingkana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yusalli subha, adalah Rasulullah jika melaksanakan salat subuh maka fayansarifun nisa muta'allifatin bimurutihinna ma yu'rabna min golas. Jadi Rasul ketika salat subuh, ngimami salat subuh, ternyata banyak para wanita ikut berjamaah dengan menutup wajah mereka, muta'allifatin bimurutihinna, sehingga gak ketahuan siapa dia, gak saling mengenal. Kenapa? Di samping mereka menutupi wajahnya, lalu la yu'rabna, tidak bisa diketahui minal golas, karena masih agak pagi, jadi waktu subuhnya masih membagi. Dengan hadis ini menunjukkan ke kita bahwa ibu-ibu di masa Nabi tetap melaksanakan sholat berjamaah, utamanya sholat isya dan subuh dalam hal ini. Ada asar dari Ibnu Umar bahwa kanat imro'atun di Umar, banyak ibu-ibu di masa Umar, dia itu ta'ashhadu salatas subhi wal isya fil jama'atin, ngikutin salat subuh dan isya. Lalu sama Ibnu Umar dibilangin, kalian itu lima takhrujina wa qad ta'lamina anna Umar yukrahu dalik. Kalian kok pada ngikut salat isya dan subuh padahal Umar itu gak suka. Lalu para wanita itu menyampaikan, bagaimana itu Umar tidak suka, padahal qaulu Rasulullah, Rasul pernah bersabda, la tamna'u ima Allahi masajidallah. Jangan sekali-kali melarang wanita-wanita yang perempuan, wanita jelas perempuan. Janganlah melarang wanita untuk mendatangi ke masjid-masjid Allah. Lalu ketika itu Ibnu Umar berhenti, tidak melanjutkan perkataan. Dari Aisyah yang diridhoi oleh Allah, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana ya'takiful asra awakhir min Ramadan. Aisyah menyampaikan berita bahwa Nabi itu kalau sampai di 10 hari terakhir melakukan iktikaf di masjid hatta tawafahu, sampai Nabi itu wafat. Setelah Nabi wafat, summa iktakafa azwajuhu min ba'dihi, lalu
istri-istri Nabi ngikutin jejak kebiasaan Nabi. Jadi ikut iktikaf di masjid selama 10 hari di bulan Ramadan. Dengan hadis ini ngasih isyarat bahwa jangankan yang wajib, yang sunnah-sunnah itu saja istri Nabi itu memburu. Dan iktikaf itu lebih susah, lebih berat, lebih sulit. Karena namanya iktikaf tidak pulang ke rumah dan tidak dalam waktu yang sebentar, tapi sampai 10 hari. Dan istri-istri Nabi melanjutkan tradisi Nabi yang baik itu. Apalagi bila hanya sekedar sholat jamaah di masjid, mereka tetap bersemangat juga. Lalu ada syarat ketentuan memang untuk khusus wanita tidak boleh pakai parfum. Dari Zainab imraati Abdillah, dari Zainab imraati Abdillah, dari Zainab istrinya Abdullah itu, ia berkata bahwa mengucapkan Nabi itu pernah menyampaikan ida syahidat ihdakunnal masjidah fala tamassat tiban. Kalau kalian, salah seorang dari kalian itu berangkat ke masjid, janganlah memakai parfum. Jadi cukuplah memakai pakaian yang bersih, yang baik, yang indah, tetapi tidak disertai dengan wewangian. Yang kedua, hadis riwayat Muslim dalam sahihnya nomor hadis 188 juga menyampaikan bahwa Rasulullah bersabda, ayyumma imra'atin asabat bakhuran, siapa-siapa di antara perempuan yang dia mau ikut sholat, maka fala tashhadna ma'anal isa al-akhirah. Kalau memakai wewangian jangan ikut sholat isya. Sholat isya di akhir waktu. Jadi satu, memang kalau untuk bapak-bapak silahkan memakai parfum. Maknanya mungkin agar tidak terlalu mengganggu lah. Kalau ibu-ibu udah bersih, udah bagus, udah cantik, lalu ketambahan parfum itu bisa menggoda lebih. Kira-kira begitu. Jadi kalau untuk bapak-bapak memang ditunjukkan memakai pakaian yang lebih baik, yang indah, yang bersih, yang bagus, lalu pakai parfum saja. Selama koridor ini dipakai, maka ke masjid lebih baik. Apalagi kalau ke masjidnya itu bersama dengan suami, bersama dengan anak, bersama dengan keluarga besar, lalu berjamaah. Kira-kira maghrib sampai isya atau subuh menjelang duha. Selalu maghrib, isya, subuh berjamaah di masjid. Itu akan lebih utama karena ada doa dari Nabi Ibrahim dalam surat ke-14 ayat 37. Jadi Nabi Ibrahim itu memohon kepada Allah, ya Allah, Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in inda baitikal muharram. Rabbana liyuqimus shalah. Ya Allah, hamba menempatkan cucu turunan hamba di lembah yang enggak ada kehidupan ketika itu di Mekah. Untuk apa? Liyuqimus shalah, agar mendirikan salat. Doa Ibrahim enggak yang lain-lain. Yang pertama, Rabbana liyuqimus shalah, ya Allah, jadikan anak cucu turunan hamba itu tetap mendirikan salat dan jadikan hati manusia itu cenderung condong untuk mendatangi Mekah, mendatangi kota suci, Bubbakah Mukarramah, Bubbakah Mubarakah. Lalu yang terakhir yang sering kita baca itu adalah doanya Nabi Ibrahim ayat 40 dari surat 14. Itu sering kita baca, sering kita pakai untuk doa di waktu-waktu mustajabah. Karena apa? Kita ini diikuti oleh anak turunan dalam ketaatan. Ketaatan yang utama di agama kita itu adalah salat. Ibrahim berdoa, Rabbi ja'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a. Ya Allah, jadikanlah hamba dan anak turunan hamba itu menjadi orang yang senantiasa mendirikan sholat. Rabbana wa taqabbal du'a. Ya Allah, perkenankanlah doaku ini.
Jadi kelas Nabi itu masih berdoa. Bahkan doanya bukan untuk dirinya, tapi untuk anak cucu turunannya. Kita yang bukan turunan Nabi, tidak ada jaminan kita selamat, tidak ada jaminan kita pasti masukkan surga. Maka jalani tahapan-tahapan proses ini. Carilah cara-cara yang bisa amal ibadah itu pahalanya lipat ganda. Jadi sholatnya tidak di rumah apalagi sendiri, tapi di masjid dengan berjamaah. Dengan ke masjid jalan kakinya saja udah dihitung sholat, selama di masjid dihitung sholat, sampai pulang lagi dihitung sholat. Jadi sholat kita lebih panjang dan insya Allah lebih khusyuk karena lebih tertib, lebih tumakninah. Lalu ada doa juga kita lakukan antara adzan dan qomat di masjid. Biasanya kita doanya lebih khusyuk, ikhlas, panjang. Kenapa? Nunggu sampai terselenggaranya sholat berjamaah. Jadi apapun dan bagaimanapun di masjid itu tetap lebih utama. Mohon maaf apabila ada kurang lebihnya. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.